Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan ibu rumah tangga di pasar tradisional. Sebelum aku ke jongko ibuku yang di depan, di sini adik aku minta bantuan aku buat ngepacking strawberry karena dia itu lagi keteteran banget ya. Lagi banyak pesanan tapi yang ngebantuinnya itu belum datang ya. Perbantuannya itu belum datang ya teman-teman. Jadi ya udah di sini karena aku juga nggak buru-buru banget ya buat bantuin ibuku di depan. Jadi ya udah kita bantuin dulu adikku buat packing strawberry. Nah ini tuh buat kalian yang masih tanya-tanya jongko adik aku tuh di mana. Ini tuh di jalur 1 di jongko yang paling belakang ya teman-teman. Nah kalau kalian datangnya dari jalur angkot, nah itu jalur yang pertama ya. Cari aja di situ si Teteh Strawberry karena di situ nggak ada lagi yang jualan strawberry kecuali adik aku ya teman-teman. Terus kalian juga kan pernah tanya itu stroberinya ready tiap hari apa enggak. Nah ini tuh insya Allah ready tiap hari ya selagi stok masih ada. Tapi kalau stok di kebunnya itu habis ya berarti nggak jualan ya teman-teman. Jadi adik aku itu nggak punya jadwal khusus gitu ya buat libur. Pokoknya mah selama barangnya ready di kebun insya Allah pasti dagang tiap hari ya teman-teman. Nah di sini aku mau tunjukin cara plastic wrap strawberry, nge-packing strawberry pakai plastic wrap ya teman-teman. Nah ini tuh kita tarik sampai melebihi styrofoamnya, terus kita lipat ke bawah, terus sebelum kita potong kita tarik lagi plastiknya sampai sepanjang styrofoam yang mau kita packing ya teman-teman. Terus si ujung sama ujungnya itu ketemu kan, dilipat lagi, terus samping-sampingnya itu kita rapihin ya, kita tarik ke bawah semuanya ya teman-teman. Nah pokoknya penjelasannya itu aku juga agak bingung ya cara ngejelasinnya gimana. Pokoknya mah kalian tonton aja lah ya tutorial aku nge-plastic wrapping strawberry ini ya teman-teman. Awal-awalnya juga ya pas aku bantuin ini tuh masih heheho itu gimana, ini caranya gimana gitu ya. Karena kan si plastik wrap itu cepet banget ya kalau misalkan kita tempel itu pas diangkat lagi nggak bisa nempel lagi. Tapi ternyata setelah beberapa kali nyoba akhirnya udah bisa gitu ya, udah terbiasa. Jadi bisa cepet gitu ya pas ngebantuin ini teh. Oh iya, buat kalian yang mau jualan buah-buahan, semoga bisa menginspirasi ya. Packaging kayak gini tuh bikin jualan kamu tuh jadi lebih menarik. Terus orang juga bisa lihat ya detailnya buah-buahan kamu tuh kayak gimana. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Nah ini karena ada yang tanya adik aku tuh pakai plastik wrap apa. Nah pakai plastik merek Sevi ya teman-teman. Nanti kalau kalian susah carinya, nanti aku cantumin linknya di bawah. Oh ya, di sini juga jualnya kiloan ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu pengen beli 1/4, setengah kilo atau sekilo, terus mau pilih sendiri gitu ya, itu boleh ya teman-teman. Karena selain jualan yang di styrofoam ini, adik aku juga jualan kiloannya ya. Nah untuk harganya itu paling berbeda sedikit ya dari yang di styrofoam ini ya. Nanti kalian bisa tanya aja karena setiap harinya itu kadang naik kadang turun ya harga strawberry ya teman-teman. Oh iya karena di sini adik aku udah ada yang ngebantuin. Jadi ya udah setelah dari sini tuh aku lanjut ke jongko ibu aku. Oh iya kalau untuk harga ini tuh yang styrofoam panjang itu harganya 10.000 ya teman-teman. Tapi kalau belanja lebih dari 10 pieces harganya jadi 9.000. Nah lanjut nih aku mau tunjukin suasana di Pasar Bale Endah ketika jam 4:30 subuh pas hari Jumat ya teman-teman.
Kalau kata aku mah ini lumayan sepi ya. Maksud tuh bukan sepi, jadi nggak rame gitu ya. Kan kemarin-kemarin mah rame. Nah, apalagi pas H-1 Idul Adha itu rame banget ya. Tapi setelah Idul Adha ini H plus berapa gitu ya. Jadi ya lumayan agak sepi sih. Mungkin karena stok perbumbuan, stok daging gitu ya masih komplit ya di rumah. Jadi yang pada ke pasar itu nggak serame sebelum Idul Adha ya teman-teman. Nah seperti biasa di sini pas aku nyampe di jongko ibu aku tuh langsung beberes ya, langsung aku rapi-rapihin semua dagangan di jongko ibu aku. Terus kalau yang ngikat-ngitiketin salam kebetulan ada yang bantuin ya di sini. Jadi aku nggak bantuin ngiketin salam, aku di sini ngerapihin aja dagangan ibu aku ya teman-teman. Oh iya, nanti juga aku di sini nggak terlalu lama ya bantuin di jongkok ibu aku, karena kan hari Jumat ini anak-anak udah masuk sekolah lagi ya. Apalagi sekarang kan sekolahnya jam setengah 7 pagi. Otomatis aku jam 5 subuh itu harus ada di rumah ya teman-teman. Buat nyiapin anak aku sekolah ya. Terus aku juga punya pesanan risol mayo sama talas kukus dari tetangga aku. Karena kemarin ada yang nanya, Kak itu tangannya gatel nggak sih kalau lagi ngupas talas Bogor, sama kalau lagi ngiket-ngiketin daun salam. Nah di sini aku jawab ya teman-teman. Alhamdulillah sih ya, setiap aku ngupas talas Bogor itu tuh aku nggak pernah yang namanya gatal-gatal ya di tangan. Terus nggak pernah kayak iritasi kayak gitu ya, pokoknya mah nggak pernah. Nah paling nanti kalau misalkan si tangan kita pas penuh getah kena air itu tuh kayak berlendir, kayak licin gitu ya teman-teman. Nah untuk cara ngebersihinnya itu aku cukup cuci aja pakai sabun pencuci tangan ya teman-teman. Sabun pencuci piring ya. Maaf ya teman-teman agak belibet karena di sini kebetulan pas aku ngisi suara ini tuh Kakak Wira bangun ya, terus dia ngerecokin ngerecokin mamanya lagi ngonten. Jadi aku kurang fokus ya ini ya teman-teman, mohon maaf. Kalau untuk proses ngiketin daun salam itu tuh aku gatal-gatalnya kalau ada ulat, kalau ada serangga kayak gitu ya. Tapi untuk getah yang ada di batangnya daun salam itu nggak bikin gatal ya teman-teman. Jadi aman aja sih ya kalau si daun salamnya itu bersih, nggak ada serangga, nggak ada ulat, itu aman aja sih ya di tangan, nggak ada gatal-gatal atau iritasi. Walaupun hari ini tuh nggak terlalu rame yang datang ke pasar Bale Endah, tapi alhamdulillah sih ya yang beli mah ada aja ya teman-teman. Oh iya nanti juga sebelum aku pulang aku mau belanja bahan buat bikin risol mayo. Terus mau sekalian belanja mingguan juga ya teman-teman. Tapi untuk belanja bahan baku risol mayonya itu aku nggak ambil video ya, karena pengen cepet aja gitu ya. Tapi kalau untuk belanja mingguan, karena belanjanya itu di UA aku, jadi aku ambil video sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau misalkan belanjanya ke jongko yang lain tuh kadang aku tuh suka malu ya kalau mau ngevideoin. Jadi aku beraninya itu pas belanja ke jongko UA aku. Oh ya teman-teman, daging kurban yang kalian dapet itu biasanya dimasak apa sih? Boleh share di bawah ya. Kali aja nanti aku terinspirasi buat dimasak kayak gitu ya teman-teman. Karena jujur kadang aku tuh bingung, ini daging kurban tuh kan lumayan lah ya, lumayan agak banyak. Bingung gitu ya mau dimasak apa. Kalau dimasak itu lagi gitu takutnya itu jadi bosen ya teman-teman. Nah kalian boleh ya share di bawah si daging kurban itu kalian dimasak apa. Nah setelah ini nanti aku mau tunjukin suasana pasar Bale Endah di kala jam 5 lebih 5 menit ya teman-teman. Ini tuh enggak serame hari-hari kemarin ya. Nanti kalian bisa lihat aja ya di video sesepi, bukan sepi sih, lebih ke enggak rame aja gitu. Kita tunggu masak dulu nih, ngupulan nih. Iya. Padulan pangket terus
Nah, di sini kalian bisa lihat kan, para pedagangnya itu masih bisa santai-santai, bisa ngerokok, bisa ngopi, karena ya pengunjungnya itu nggak serame hari-hari kemarin ya teman-teman. Bahkan di sini juga aku sama ama aku tuh bisa ngopi, bisa bisa ngemil-ngemil ya, karena si pembelinya itu memang nggak serame hari-hari kemarin. Nah, lanjut di sini aku mau pindah ke Jongkok Wa aku. Selain dari jualan sayur, perbawangan, sama perplastikan ya, di sini juga aku jual nanas, pepaya, buah naga, melon, terus labu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi cari bahan-bahan itu ya, lagi cari barang-barang itu, boleh ke Pasar Balai Endah. Ini tuh aku buka dari jam 4:30 subuh sampai jam 1 siang ya teman-teman. Ini tuh di jalur 1 Pasar Balai Endah. Tapi bukan jalur angkot ya teman-teman, tapi jalur 1 yang dari depan. Karena aku mau nyetok buat 1 mingguan, jadi di sini tuh aku beli bawang merah, bawang putih seperempat, terus aku beli cengek, beli cabai merah, beli bonteng, terus beli apa ya lupa, pokoknya banyak deh ya di aku tuh aku belinya. Totalnya itu 50.000 ya teman-teman. Nah, biasanya kalau beli ke saudara itu kadang ada bonusnya ya. Nah, di sini aku tuh dikasih bonus sama aku. Kayak aduh asap badi maaf ya. Kayak potongan harga gitu. Terus dikasih juga buah 1 ya buat bonus. Oh ya teman-teman, kalian tuh harus tahu ya, setiap aku belanja ke Waku tuh nggak pernah absen buat nawarin jengkol. Gak tahu kenapa Waku tuh setiap aku belanja pasti nawarin jengkol. Oh ya teman-teman, karena videonya mau berakhir, terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.